Ingat, sebagian dari tubuh lu sudah mulai tenggelam dalam kegelapan. Dan sebentar lagi, semua jiwa yang ada dalam diri lu itu akan habis ditelan kegelapan ini. Maka sepenuhnya, tubuh itu menjadi virus berbahaya yang hidup dan bahkan mematikan. Hingga gak ada satupun orang yang bisa menghentikannya. Enggak, Bin. Enggak. Lu pasti bisa ngelawan ini semua. Mau sampai kapan gue gak bisa ngendalin ini? Mau sampai kapan gue dikendalin oleh mata ini? Gue pemiliknya. Harusnya gue yang ngendalin mata ini. Bentar, kenapa tubuh gue jadi kaku? Dan gue ngerasa ada banyak sesuatu yang keluar dari tubuh gue. Apa ini? Part 12 dibuka dengan suasana gelap di bawah laboratorium Lembak Sur. Suara alarm berbunyi di seluruh ruangan bawah tanah, lampu merah berkedip tanpa henti, dan tabung raksasa yang tadi mulai retak kini mengeluarkan cairan hitam pekat yang perlahan mengalir ke lantai. Semua orang langsung terdiam karena aura yang keluar dari dalam tabung itu benar-benar berbeda dari aura manusia biasa. Tapi sebelum kita membahas apa yang sebenarnya terjadi, ada satu hal penting yang harus kita ingat dari part sebelumnya. Semuanya bermula saat Epin mulai kehilangan kendali atas mata hitam miliknya. Aura hitam yang selama ini tersembunyi akhirnya keluar sepenuhnya di tengah pertarungan melawan Yoda. Di sisi lain, Baron dan Nico akhirnya masuk ke kota Lembak Sur dan bertemu kembali dengan Kijong yang ternyata selama ini dijebak oleh organisasi peti mati. Kijong menjelaskan kalau organisasi itu menggunakan sistem sensor mematikan untuk mengontrol anggotanya. Bahkan tubuhnya hampir dijadikan robot penghancur oleh mereka. Untungnya Jack diam-diam membantu Kijong kabur dan mempertemukannya kembali dengan Baron dan Nico. Namun yang paling mengejutkan adalah penjelasan Jack tentang mata hitam. Ternyata mata itu bukan kekuatan biasa, melainkan hasil eksperimen lama organisasi peti mati yang gagal dikendalikan bertahun-tahun lalu. Eksperimen itu diciptakan untuk membuat manusia sempurna, manusia yang tidak mengenal rasa takut, rasa sakit, dan emosi. Dan sekarang, Epin adalah satu-satunya orang yang berhasil bertahan hidup dengan kekuatan itu. Di saat bersamaan, Yoda mulai sadar kalau mata hitam jauh lebih berbahaya dari yang mereka perkirakan. Bahkan obat painkiller dan teknologi mereka tidak lagi mampu menghentikan efek kekuatan itu. Lalu tepat di akhir part sebelumnya, seluruh laboratorium bergetar hebat dan sebuah proyek rahasia organisasi akhirnya aktif. Dari bawah tanah muncul tabung raksasa yang menyimpan sosok misterius dengan aura mengerikan. Dan kemungkinan besar, di part 12 inilah semua rahasia besar mulai terbuka. Begitu tabung itu retak semakin besar, seluruh lampu laboratorium mendadak mati total. Suasana langsung berubah jadi gelap gulita. Hanya cahaya merah darurat yang masih menyala samar-samar di lorong bawah tanah. Arto yang berada paling dekat dengan ruang eksperimen mulai mendengar suara aneh dari balik dinding laboratorium. Suara itu seperti bisikan banyak orang yang berbicara bersamaan. Kadang terdengar seperti suara anak kecil menangis, kadang berubah menjadi suara teriakan penuh rasa sakit. Boris mulai ketakutan karena suasana laboratorium sekarang terasa seperti tempat angker, bukan tempat penelitian biasa. Sementara itu, Baron justru terlihat semakin serius. Dia seperti mengenali sesuatu dari proyek misterius itu. Nico pun sadar kalau ekspresi Baron berubah sejak Jack menyebut soal eksperimen manusia sempurna. Kemungkinan besar, Baron sebenarnya sudah mengetahui keberadaan proyek ini sejak lama. Di sisi lain, Jack mulai membuka data-data lama organisasi peti mati melalui komputer utama laboratorium. Dari sana perlahan terungkap kalau organisasi itu ternyata sudah berdiri jauh sebelum kejadian di Sinduria.
Mereka bukan sekadar organisasi kriminal biasa. Mereka adalah kelompok penelitian rahasia yang sejak dulu mencari cara untuk menciptakan manusia dengan aura sempurna. Dan proyek Mata Hitam hanyalah salah satu bagian kecil dari eksperimen mereka. Yang lebih menyeramkan, seluruh anak-anak yang hilang selama ini ternyata dijadikan bahan eksperimen untuk mencari tubuh yang cocok menerima kekuatan tersebut. Epin yang mendengar semua itu mulai kehilangan fokus. Emosinya semakin tidak stabil. Mata hitamnya terus berdenyut dan penglihatannya mulai dipenuhi bayangan aneh. Dalam pikirannya, Epin kembali masuk ke ruangan gelap misterius yang sebelumnya pernah muncul. Tapi kali ini suasananya berbeda. Di tengah ruangan itu muncul sosok bayangan besar yang wajahnya tidak terlihat jelas. Sosok itu mengatakan kalau Mata Hitam sebenarnya memiliki kesadaran sendiri. Dan semakin lama Epin menggunakan kekuatan itu, maka dirinya perlahan akan berhenti menjadi manusia biasa. Sementara Epin berusaha melawan suara tersebut, di dunia nyata tubuhnya mulai bergerak sendiri tanpa sadar. Aura hitam menyelimuti seluruh laboratorium hingga membuat lantai retak dan dinding mulai hancur sedikit demi sedikit. Yoda akhirnya memutuskan menyerang serius untuk menghentikan Epin sebelum semuanya terlambat. Pertarungan mereka kali ini jauh lebih brutal dibanding sebelumnya. Setiap benturan menghasilkan gelombang aura yang menghancurkan ruangan sekitar. Bahkan beberapa prajurit organisasi langsung terpental hanya karena terkena tekanan energi mereka. Namun di tengah pertarungan itu, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Tabung raksasa yang tadi retak akhirnya pecah sepenuhnya. Cairan hitam tumpah ke lantai dan sosok manusia misterius di dalamnya perlahan membuka mata. Semua orang langsung terdiam. Karena mata sosok itu sama persis seperti mata hitam milik Epin. Jack terlihat panik untuk pertama kalinya. Dia mengatakan kalau proyek itu seharusnya masih gagal dan belum boleh bangun. Laksana mulai curiga kalau organisasi selama ini menyembunyikan sesuatu bahkan dari para petinggi mereka sendiri. Sedangkan Baron terlihat sangat terkejut, seolah dia benar-benar mengenali sosok misterius itu. Kemungkinan besar, sosok di dalam tabung itu punya hubungan langsung dengan masa lalu Baron. Dan teori paling kuatnya adalah, dia mungkin pengguna mata hitam pertama yang pernah gagal dikendalikan organisasi peti mati. Di sisi lain, Ron masih bertarung brutal melawan Peter di lorong luar laboratorium. Tapi suasana mulai berubah aneh. Para prajurit organisasi satu persatu mulai berhenti bergerak dan melihat ke arah bawah tanah. Mereka semua merasakan aura yang sangat menyeramkan muncul dari dalam laboratorium. Aura itu bahkan membuat beberapa sensor elektronik milik organisasi error dan meledak sendiri. Nico langsung sadar kalau keadaan sudah jauh lebih berbahaya dari sekadar perang antar geng. Ini sudah berubah menjadi bencana besar. Kemungkinan di pertengahan part 12 nanti, Jack akhirnya akan mengungkap tujuan asli organisasi peti mati. Bukan untuk menguasai kota. Bukan untuk bisnis. Tapi untuk menciptakan wadah sempurna bagi kekuatan mata hitam agar bisa digunakan tanpa kehilangan kendali. Dan Epin adalah kandidat terbaik yang pernah mereka temukan. Karena itulah selama ini organisasi terus memburu Epin hidup-hidup, bukan membunuhnya. Namun masalahnya, setelah proyek lama itu bangkit kembali, organisasi mulai kehilangan kendali atas semuanya. Makhluk misterius itu kemungkinan akan mulai menyerang siapa saja tanpa membedakan kawan atau lawan. Suasana laboratorium pun berubah menjadi sangat mencekam. Lorong-lorong gelap dipenuhi suara langkah misterius, lampu berkedip terus-menerus, dan beberapa ruangan eksperimen mulai terbuka sendiri. Arto yang sedang mencari jalan keluar kemungkinan menemukan ruangan arsip rahasia berisi foto-foto eksperimen lama.
Dan di sanalah dia mungkin menemukan fakta mengejutkan. Bahwa beberapa orang yang selama ini dianggap mati, ternyata pernah menjadi bagian eksperimen organisasi peti mati. Bahkan kemungkinan besar, ada hubungan besar antara Baron, Jack, dan proyek Mata Hitam sejak bertahun-tahun lalu. Part 12 kemungkinan akan ditutup dengan adegan paling gila sejauh ini. Makhluk misterius bermata hitam itu berdiri di tengah laboratorium sambil menatap Epin. Lalu perlahan dia berkata dengan suara berat dan menyeramkan, "Jadi, akhirnya wadah yang sempurna itu muncul juga."